Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak soleh, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita sehat semua ya. Hari ini merupakan hari yang Jumat yang kedua untuk semester 2 ini. Kita masuk materi pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita sudah belajar yaitu materi tentang Al-Quran, surah Al-Maidah dan Al-Hujurat. Hari ini materi kita adalah materi baru lagi, yaitu tentang qada dan qadar. Namun sebelum kita masuk pada materi ini, demi afdalnya pertemuan kita, mari kita buka dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian dan memberikan kemudahan untuk memahami ilmunya. Amin. Allah berdoa dipimpin oleh Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Anak soleh dan solehah, apakah sebelumnya anak soleh dan solehah sudah pernah membaca atau belajar tentang qada dan qadar ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti materi yang akan dijelaskan oleh Ustadz. Pelajaran 7, qada dan qadar. Qada dan qadar ini ternyata merupakan dari bagian rukun iman. Jadi anak soleh dan solehah, rukun iman itu ada 6. Dan salah satunya adalah beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang ke-6. Sekarang mungkin kalian bertanya, apa itu qada? Qada menurut bahasa atau etimologi artinya keputusan atau ketetapan. Ustaz ulangi, qada menurut bahasa keputusan atau ketetapan. Sedangkan menurut pengertian istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sejak zaman azali. Saya ulangi, keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman sebelum terjadinya segala sesuatu. Zaman azali adalah zaman sebelum terjadinya segala sesuatu. Jadi sebelum kita ada, sebelum planet ada, sebelum semuanya ada, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Sekarang qadar. Apa itu qadar? Menurut bahasa, qadar ini artinya yaitu ukuran atau ketentuan. Makanya mungkin kita sering mendengar istilah qadar. Jadi qadar ini adalah ukuran atau ketentuan menurut pengertian bahasa. Sedangkan istilahnya adalah qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Saya ulangi, qadar
menurut istilah adalah ukuran atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Lanjut, qadar merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada manusia, semua makhluknya, bukan hanya manusia ya. Salah satu contoh misalnya seperti seseorang terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, jauh sebelumnya Allah sudah tetapkan. Qadar merupakan ketentuan Allah pada makhluknya yang lebih detail lagi. Misalnya seseorang meninggal dengan cara apa? Jadi kalau qadar ini adalah istilahnya masih umum, yang umum. Sedangkan qadar ini adalah dia lebih detail lagi. Sebentar, insya Allah kita akan bahas dengan contoh-contohnya. Anak soleh dan soleha, kalau kita melihat atau membaca, banyak sekali dalam kehidupan kita ini contoh daripada qadar. Misalnya, salah satunya tadi, seseorang terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Qadar contohnya adalah seperti manusia akan mati, planet akan hancur, bumi akan binasa. Itu sudah ketentuan Allah. Tetapi kapan matinya manusia, di mana, itu merupakan bagian dari qadar. Jadi qadar ini lebih detail lagi, sedangkan qadar masih umum. Oleh karena itu, sifat kita sebagai manusia ketika menghadapi atau sebagai orang yang beriman kepada qadar dan qadar ini adalah ketika kita mendapat ujian atau musibah, kita harus bersabar. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu. Salah satu contoh misalnya baru-baru yang terjadi, pesawat Sriwijaya, ada penumpang sebelum mereka membeli tiket atau mungkin sudah memesan, mereka lakukan tes dulu atau swab. Ternyata hasil swabnya itu positif, sehingga mereka dinyatakan tidak jadi berangkat atau ditunda keberangkatannya. Mungkin sesaat mereka ini, kalau menurutnya mereka mungkin menganggap dirinya kurang beruntung, bahkan mungkin menyesal kenapa mereka dikena penyakit ini atau dikena pandemi. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu, ternyata ada informasi bahwa pesawat yang berangkat, yang menjadi tujuan mereka untuk tumpangi, hilang kontak. Baru mereka sadar ternyata ada hikmahnya mereka ditunda. Setelah itu mereka mengetahui bahwa hikmahnya kalau mereka berangkat, otomatis mereka akan menjadi korban. Jadi sikap kita sebagai orang yang beriman ketika dihadapkan dengan qadar dan qadar ini, kalau itu misalnya menurut bagi kita kurang menguntungkan, maka kita harus bersikap sabar. Sebaiknya kalau itu adalah yang baik, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, qadar dan qadar ini disebut juga dengan takdir. Qadar dan qadar juga disebut dengan takdir. Takdir ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubram. Apa takdir mubram? Yaitu ketentuan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Misalnya seperti tadi,
seseorang manusia terlahir dalam keadaan menjadi laki-laki atau perempuan. Kemudian tentang ajalnya seseorang Allah sudah tetapkan. Kemudian rezekinya manusia Allah sudah tetapkan, sudah atur semua. Sekarang yang kedua, takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah yang mungkin bisa diubah oleh manusia dengan cara berikhtiar. Dengan cara ikhtiar, yaitu berusaha yang sungguh-sungguh. Misalnya seseorang malas belajar, itu masih bisa diubah dengan cara harus rajin. Bahkan dari beberapa riwayat diceritakan di zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri yang hidupnya miskin. Mereka mengetahui bahwa ternyata Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya keduanya ini datang kepada Musa. Wahai Musa, mintakanlah kepada Allah supaya kami diberi kekayaan. Keluhan mereka pun itu disampaikan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dikabulkan. Tetapi mereka hanya diberi kekayaan selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ketika diberi kekayaan selama waktu yang ditentukan itu, mereka gunakan untuk berbuat kebaikan, bersedekah, berinfak, membantu orang-orang yang miskin, yang lemah. Tanpa terasa, waktu 1 tahun sudah berlalu, tetapi mereka belum miskin juga. Akhirnya Musa kembali berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka belum miskin padahal sudah 1 tahun lebih? Ternyata Allah sampaikan, mereka itulah membuka pintu rezeki yang lain disebabkan sedekahnya mereka, kebaikan yang ada pada mereka. Jadi luar biasa ini sedekah. Dia bisa membuka pintu rezeki-rezeki yang lain. Oleh karena itu, dengan beriman kepada qada dan qadar ini, sikap kita juga seharusnya menjadi berubah, menjadi baik, membantu sesama, menolong, bahkan senantiasa berinfak. Anak soleh dan soleha, ini sebagai kesimpulan, ini sebenarnya banyak sekali hikmahnya, tetapi secara garis besarnya Pak Ustadz menulis ada 3 minimal yang kita ambil sebagai ibrah atau pelajaran dari beriman kepada qada dan qadar ini. Yang pertama, dalam kehidupan ini kita harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita juga harus sabar menghadapi ujian. Dan yang terakhir, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini senantiasa kita menjadi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan masalah, kita harus hadapi dengan sabar, dengan tenang. Kemudian juga kita harus bersungguh-sungguh agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Baik, untuk pertemuan kita pada Jumat hari ini kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan dengan LK. 1. Anak soleh dan soleha, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan tentang qada dan qadar. Sekarang kita masuk pada tugas atau LK.
sebelum menjawab ini, Pak Ustadz ingatkan kembali bahwa apa yang Ustadz jelaskan tadi tentang qada dan qadar itu masih sangat sedikit. Tugas kita adalah tentunya harus belajar lebih banyak lagi. Hal ini juga karena disebabkan oleh faktor keterbatasan ilmu dari Ustadz. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, kita juga dianjurkan untuk selalu bersungguh-sungguh, baik belajar maupun berusaha supaya kehidupan kita lebih baik, terutama juga pengetahuan kita semakin bertambah, ilmu kita juga semakin bertambah. Tugas yang pertama, apa yang dimaksud dengan zaman azali? 2. Jelaskan perbedaan qada dan qadar. 3. Tuliskan masing-masing satu contoh qada dan qadar. Jadi satu contoh saja ya, qada satu contoh, qadar juga satu contoh. 4. Jelaskan pengertian ikhtiar. 5. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Anak soleh dan solehah, untuk pertemuan kita yang kedua ini kita cukupkan, dan insya Allah 2 pekan depan kita akan ulangan harian. Materinya dimulai dari pertemuan yang pertama, yaitu Al-Quran, Surah Al-Maidah dan Surah Al-Hujurat, termasuk qada dan qadar ini. Olehnya itu jangan lupa belajar serta jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian dari Ustadz, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.